teman-teman, kita sekarang lagi ngerjain scene 8 ya. Tolong siapin pemainnya, ganti kostum, make up, properti tolong siapin meja di situ, kasih bunga ya, terus siapin hand propertinya ya, piring, makan segala macam. Oke? Mas kameramen, ini komposisinya kita ambil master dulu, baru nanti kita pecah shotnya jadi close up 1, close up 2. Siap? Oke, semua standby, audio. Oke. Kamera. Audio. Roll. And action. Iya, luar biasa, Masya Allah. Ini udah jadi hostnya aja deh, aku insecure. Rame banget. Halo Sobat Prestasi, balik lagi nih dengan saya Sri Hen, masih di Bincang Kreatif, cabang film pendek nih sekarang. Apa sih film pendek itu? Film pendek adalah film naratif yang berdurasi pendek dan bercerita secara lugas atau singkat. Nah, ada narasumber amazing kita, siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Fikri SSN. Nah, beliau ini pernah menjadi pemenang FFI 2015 kategori film pendek dokumenter terbaik. Judulnya Tino Sidin Sang Guru Gambar. Produksi FFF TV IKJ dan Kacamata Sinema. Beliau turun langsung loh menjadi DOP dan direkturnya. Beliau juga menjadi direktur film pendek Anak Indonesia pada tahun 2012. Dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Penasaran kan? Halo. Halo Mbak. Langsung aja deh ya kita ngobrol. Boleh Kang, silahkan. Ya, selamat selamat sore, siang, malam ya. Boleh, bebas. Oke, selamat bertemu dengan sahabat prestasi semua di seluruh Indonesia ya. Ini audiensnya seluruh Indonesia Mbak ya? Sampai luar negeri. Sekolah Indonesia luar negeri ya. Halo teman-teman, sinias-sinias muda, calon-calon sinias muda ya di seluruh Indonesia ya, maupun di Indonesia dan di luar negeri ya. Saya kenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya bekerja di dunia film itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Pekerjaan saya ini juga 2010 saya masuk di dunia pegawai negeri lah, tapi tetap bergerak di dunia sinias. Dan terakhir saya bikin film di Palu. Tadi kalau Sandi Kanester bilang dia terakhir bulan Maret di Palu, harusnya kami juga di bulan Maret itu rilis film di sana, karena film kita Bumi Tadulako itu rencananya memang mau rilis di bioskop daerah di situ. Cuma karena pandemi kita undur sampai waktu yang nggak tahu gitu. Itu sih. Kita ngomongin film. Di sini saya coba share tentang sebuah ramuan bagaimana sih membuat film pendek. Ya. Tapi sebelum kita bikin film, kita harus tahu dulu apa sih film sebenarnya. Ya. Film kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 92 ya, merupakan karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa ya. Ganti mic Boleh ya. diganti dulu ya. Sip. Ya, seni massa yang pandang dengar yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dan direkam pada pita ya. Kalau dulu pita seluloid, pita video ya, sampai penemuan teknologi yang sekarang yaitu digital ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 92. Kemudian dirumuskan kembali di Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 bahwa film itu adalah karya seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Jadi udah ngomongin masalah kehidupan sosial sebagai media komunikasi. Ya, kita lanjut. Saya dikasih waktu berapa menit, Mbak? 20. Ih, gila. Sip. Oke, kalau film juga punya genre ya, genre film teman-teman bisa lihat itu ada fantasi, ada sci-fi, ada romance, ada crime, ya, ada thriller, ada misteri, ya, terus ada historical, horror dan banyak sekali detektif, ya.
Itu jenis-jenis film yang mungkin teman-teman bisa lihat, pelajari ya. Apalagi sekarang ada media YouTube yang teman-teman juga bisa cari referensi untuk membuat film. Kemudian dalam membuat film yang pasti yang paling utama adalah idenya dulu. Ya. Ide. Ya. Bagaimana kita membuat ide? Ya. Membuat ide. Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan ide? Ya. Kita mau buat apa? Mau bicara apa? Objeknya apa? Ya. Itu ide. Jadi di dalam pikiran kita kita mau bikin film apa ya? Itu dulu tuh. Nah, ide itu bisa berdasar dari sebuah kegelisahan kita sih sebagai orang yang hidup di tengah-tengah kehidupan sosial. Ya, ide itu bisa lahir, kita lagi nongkrong di mana, ya, apakah di kamar mandi, bisa juga lahir dari ide gitu ya. Biasanya banyak juga penyanyi juga kadang-kadang melahirkan idenya dari kamar mandi ya. Ya itu ide. Jadi kalau ide secara pengertiannya bahwa merupakan suatu gagasan pokok dari sebuah kegelisahan ya, yang berasal dari stimulasi pikiran kita ya, bahwa terhadap yang berkembang pada diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan sosial sih sebenarnya. Ya, dari mana ide itu berasal ya? Ide itu bisa berasal dari hobi misalnya ya, dari dari keluarga, lingkungan sosial, pekerjaan maupun binatang peliharaan ya. Sekarang banyak juga kan orang bikin vlog, bikin film-film yang sifatnya dokumentasi pribadi, itu jadikan sebuah film buat mereka ya. Ya, itu juga bisa dilakukan kayak gitu. Jadi dalam membuat film itu memang idenya dulu yang menjadi dasar dari sebuah film ya. Kita mau bikin apa, mau buat apa, objeknya apa, itu yang memang harus clear dulu di proses itu gitu. Nah, setelah itu baru kita kembangkan menjadi sebuah tema. Ya, misalnya kita bikin ide tentang anak-anak yang terdampak bencana alam misalnya kayak gitu. Nanti kita susun jadi logline ya, jadi logline atau tema yang mau kita angkat, bicara tentang seorang anak misalnya gitu ya, yang berjuang hidup di panasnya tenda pengungsian misalnya kayak gitu. Jadi pasti kan ada konflik-konflik yang akan dibangun di situ. Baru kita ngomongin riset ya. Jadi dalam sebuah produksi itu ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Jadi sebelum kita melanjutkan langkah pertama praproduksi itu kita harus riset dulu. Biasanya produser itu akan bertemu dengan penulis, dan kalau produser itu udah punya seorang sutradara yang ingin ditunjuk untuk menggarap film ini, biasanya udah melakukan pembicaraan di tahap awal gitu. Jadi mereka kita mau bikin tema ini, ceritanya tentang ini, terus mereka berembuk ngomongin film mau akan kita bikin seperti apa. Terus baru mereka lakukan riset. Riset ini bisa berdasarkan literasi ya, bisa berdasarkan kita langsung terjun ke situasi mana yang kita misalnya mau pakai setting Indonesia Timur gitu misalnya, atau kita mau pakai budaya daerah kita sendiri gitu. Misalnya ada satu suku yang mungkin kita pengen eksplorasi gitu, atau tempat wisata yang pengen kita eksplorasi. Di situ kita lihat kehidupan masyarakatnya seperti apa. Walaupun film kita mau kita bikin fiksi sih, artinya seorang pembuat film tuh harus lakukan hal itu sebenarnya, karena biar imajinatif kita tuh bisa berkembang sih sebenarnya. Jadi kita nggak mengada-ngada walaupun kita juga bikin film fiksi gitu. Itu sih sebenarnya. Di proses itu baru nanti si penulis menuliskan sebuah skenario. Nah, dari skenario udah jadi, sang sutradara ya, baru dia harus melakukan analisis skenario ya, mau filmnya seperti apa, bagaimana pemainnya ya, bikin timeline kerja segala macam, terus breakdown skenario. Jadi sutradara itu tugasnya banyak sebenarnya, dari persiapan riset, terus praproduksi, produksi sampai pasca produksi dan distribusi. Biasanya sutradara itu juga kerjanya cukup panjang. Kalau misalnya satu film itu bisa 1 tahun lebih lah kalau misalnya sampai dia melakukan distribusi juga. Sampai kalaupun film itu juga diikutin festival juga sampai ke situ. Sutradara juga peran aktif di situ. Jadi proses breakdown, analisa skenario, bikin konsep penyutradaraan. Konsep penyutradaraan itu dari analisis skenario, konsep sinematografi, konsep artistik, konsep suara, konsep editing,
konsep musiknya, ya semua diselesaikan dalam proses praproduksi, Mbak. Jadi sebelum produksi itu emang dalam tahap produksi ini harus clear dulu. Jadi kita kalau ngerjain produksi itu ya di saat praproduksi itulah kita lakukan diskusi panjang sebenarnya, sehingga ketika produksi itu tidak lagi ngomongin kita diskusi mau angle dari mana segala macam gitu, mau pakai kamera apa, mau pakai lighting sebenarnya apa. Jadi semua udah terkonsep ya. Nanti sinematografer, terus penata suara, artistik, mereka membantu sutradara untuk menelurkan konsepnya sutradara itu tadi. Oh, konsep cerita ini cocoknya saya pakai kamera Alexa misalnya. Konsep film seperti ini saya cukup pakai handphone aja misalnya gitu. Oh, soundnya saya perlu sound device kayak gitu, atau saya perlu pakai zoom aja, atau suaranya pakai backupnya pakai handphone aja. Itu konsep yang sama-sama dirumuskan saat itu. Makanya artistik misalnya, oh film ini ceritanya kapan, tahun sekarang akan datang atau masa lalu. Nah, artistik itu nanti hubungannya dengan mise-en-scène sih biasanya, konsep visual yang ada di sebuah frame. Kita ngomongin elemen visual yang ada di sebuah frame ya, baik itu kostum, make up ya. Kalau mau kostumnya ngepop ya pasti berbeda dengan kostum yang klasik. Nah, itu identifikasi yang seperti itu kita juga harus perhatiin. Kita ngomongin film ini terjadi 20 tahun yang akan datang, yang lalu gitu. Berarti kalau ini tahun 2000 itu gaya busana orang seperti apa sih? Ya, mobil orang saat itu yang berkembang mobil apa aja sih? Itu juga perlu ada riset. Makanya saya pikir itu riset itu jangan sampai kita ngomongin film 20 tahun yang lalu tapi mobilnya sekarang mobilnya yang baru rilis 2 tahun yang lalu itu tuh udah salah satu film yang yang nggak real kan. Walaupun kita bikin fiksi tapi sebenarnya film itu bagaimana dekat dengan penontonnya. Jadi penonton itu bisa merasakan bahwa ketika dia nonton dia masuk ke dalam cerita, sehingga film itu yang dikatakan sukses sebenarnya. Itu yang dirasakan penonton. Sebenarnya itu aja sih kuncinya dalam membuat film sih sebenarnya. Walaupun di dalam prosesnya ada praproduksi, produksi segala macam ya. Itu bagian dari proses sih sebenarnya, bagian dari proses untuk mewujudkan sebuah produksi. Kemudian lanjut apa yang kita lakukan setelah diproduksi ya. Di produksi itu ya seorang sutradara itu sebelum produksi itu dia udah mendelivery konsep tadi kepada seluruh departemen yang yang membantu mensupport dia dalam mewujudkan audiovisual yang diinginkan oleh sutradara. Jadi misalnya scene pertama ini saya mau ada 8 shot misalnya. Shotnya apa aja? Ada master, ada close up pemain 1, pemain 2, terus ada moving kamera. Itu udah dibicarakan di awal. Jadi sehingga equipment yang dibutuhkan untuk mensupport itu udah dipersiapkan oleh departemen lain. Jadi nggak ada lagi, kok kamu nggak komunikasi sih bahwa scene ini harus pakai track, komunikasi kalau di scene ini harus pakai scene-nya malam, kirain siang, gitu-gitu kan harus butuh lampu segala macam, sehingga tidak ada diskusi-diskusi lagi di lapangan. Harusnya kita syuting udah berdasarkan, kita udah bikin set plan, kita udah bikin floor plan dengan angle kamera kayak gini, dimensi ruangnya seperti apa, itu sebenarnya udah clear sih di proses itu sih sebenarnya. Kemudian kalau kita bicara sinematografi ya, kamera berasal dari sebuah dulu tuh teknologi awalnya itu bukan teknologi sih, kamera itu berasal dari obscura ya, kamar gelap sih sebenarnya. Jadi kamera semuanya berdasarkan, kalau kita ngomongin teorinya bahwa kamera itu berasal dari obscura, kamera obscura ya, arti kamar gelap ya. Semua kamera yang ada berkembang sekarang ini walaupun dia digital, pada prinsipnya semua kerjanya kamera itu analog sebenarnya. Ya, kapan dia digital? Ketika analog itu dikonversikan menjadi sebuah listrik. Dulu sebelum adanya digital kan ada namanya kamera analog, yaitu kamera mekanik ya. Mekanik itu kamera film kita gunakan. Kamera seluloid ya, kamera pitanya seluloid, kemudian beralih kepada pita magnetik. Nah, pita magnetik ini kita kenal dengan video tape recorder. Jadi dia menggunakan pita magnetik itu berdasarkan listrik waktu itu. Jadi dengan sinyal gelombang itu menjadikan sebuah gambar. Jadi kalau kita bayangkan seorang pelukis bisa melukis warna ya, dengan beberapa warna
Itu dengan listrik dulu teknologinya ciptain lah namanya red green blue itu tadi ya. Kemudian kapan dia berubah digital? Nah, dari pita magnetik ini menjadi sebuah digital, ada konversinya namanya analog digital converter (IDC). Jadi dia yang merubah elektronik itu menjadi digital. Itu sih kalau sinematografi. Baru kenapa sekarang dulu kita kalau syuting itu bawa bahan baku bisa 1 koper. Kalau sekarang bahan bakunya hanya memory card yang kita simpan hanya untuk kita bisa sakuin gitu. Jadi nggak perlu lagi suatu hal yang yang membesarkan barang bawaan gitu ya. Itu ya sekarang dengan teknologi digital kita dimudahkan sih sebenarnya untuk hal itu. Kemudian kalau kita ngomongin sinematografi, terus kita ngomongin tata artistik. Kalau kita ngomongin tata artistik kan sebenarnya kita ngomongin mise en scène sih. Mise en scène misalnya kita ngomongin properti, kita ngomongin make up, kostum ya. Kita ngomongin desain buildingnya seperti apa, karakteristik setnya seperti apa, itu di artistik. Ya, tapi kalau kita ngomongin suara, jenis boom, jenis mic, juga kita ketika mic itu ada 2 sih, kondensor dan kondensor dan ada boom mic ya. Terus dia mic itu juga punya ciri khas masing-masing, ada yang sifatnya dia melebar, ada yang memang fokus gitu. Nah, makanya ada boom mic, terus kita punya alat rekamnya apa mau yang kita pakai. Kita punyanya apa? Oh, kita punyanya Zoom. Kita punya sound device, ya monggo aja, disesuaikan aja waktu itu. Sekarang kalau dulu zamannya dulu itu syuting kalau untuk sound itu pakai Nagra. Jadi kita masih pakai pita. Jadi dicocokin pakai berapa frame. Kalau kamera filmnya 24 frame, berarti Nagranya juga di set 24 frame biar nanti ketika dikawinkan di merit print dia jadi satu sinkronis. Jadi dia tetap jadi sinkron antara gambar dan audio. Nah, itu sekarang berkembangnya sampai sekarang teknologinya tuh sound device ya. Nanti proses mixingnya itu ada di pasca produksi gitu. Itu sih kalau habis itu ngomongin, jadi ada departemen sinematografi, sutradara udah, artistik, editing ya. Editing itu emang di proses digital ini ada namanya DIT ya. Ya, jadi mereka yang mentransfer, yang mengolah data menjadi manajemen file ya. Ketika itu ditransfer lah dari kamera ke sebuah storage ya, sebuah hard disk yang besar. Dia mentransfer itu ke storage ya, dari memory card. Nah, biasanya ini juga hati-hati nih, pengalaman saya waktu itu karena kameramennya entah lupa atau apa, jadi dia hampir full baru dia kasih ke DIT-nya, sehingga ada data yang korup. Jadi walaupun untung aja waktu itu nggak semua data yang korup, karena kita harus tahu juga bahwa memori ini perlu ruang ternyata untuk bekerja. Dalam pikiran memori ini harus ada ruang seginilah. Jadi kalau memorinya 1 giga, berarti sepertiganya harus kita sisain untuk dia bekerja ketika ada transfer elektrik di dalamnya itu. Nah, sehingga itu pengalaman, untung ada 2 scene yang hilang saat itu. Akhirnya kami lakukan retake. Jadi dari pengalaman itu ternyata yang harus kita pakai nggak boleh semuanya. Jadi saat ini saya kalau syuting itu 1 scene langsung saya transfer, 1 scene langsung saya transfer. Jadi biar menggampangkan kita untuk manajemen file juga. Nah, itu editing. Ya, jadi kita sebelum editing itu ada proses itu DIT mentransfer. Dari DIT inilah nanti yang memberikan hasil syuting itu kepada editornya. Itu biasanya sih DIT ini juga asisten editor sih, sehingga filenya bisa nyampe gitu ya. Kemudian apalagi post production ya. Jadi ada editing, mixing, merit print, distribusi sampai upload. Ini hanya sebagai gambaran saja sih bahwa kalau adik-adik habis ini bikin film ya, bukan berarti nggak juara terus selesai berkarya, enggak. Bikin karya aja terus, tapi dengan cara mungkin dengan alat yang sederhana. Sekarang juga handphone udah ada 2K kalau nggak salah handphone ya. Udah ada 4K juga kalau nggak salah itu dengan speknya gitu. Jadi teman-teman bisa bikin konten lah untuk
atau menjadi YouTuber lah ya, sekarang lebih banyak nyari duit di YouTube ya kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi film itu sebenarnya kalau kita ambil tarik kesimpulan bahwa film itu adalah seni yang tertinggi, Mbak. Jadi dia merangkum 7 seni yang ada di yang ada di sekarang gitu ya, kayak misalnya seni teater, ya, seni musik, seni tari, ya, seni seni rupa, ya, seni kriya dan segala macam, ada 7 seni itu. Itu yang menjadi satu kesatuan. Jadi film sangat complicated sih sebenarnya dibandingkan dengan seni-seni lain yang hanya misalnya kalau seni kriya ya membuat keramik ya buat keramik aja gitu, nggak mungkin bikin keramik ada musiknya kan gitu. Itu sih mungkin bisa yang saya share ke teman-teman. Iya, wah luar biasa ya. Kita lanjut Q&A ya Kak. Oke, ini dibantu baca ya. Dibantu ya Kak, tolong. Sebagai ya ampun, kecil banget netizen. soalnya. Baik, Netizen. ini ada pertanyaan dari SMA 1 Kota Mungkit. Mohon penjelasan dalam juknis film pendek, poin ketentuan karya. Di situ di poin A disebutkan bahwa film pendek yang dibuat tanpa dialog dan narasi, sedangkan poin C dibuat film tanpa dialog. Mohon penjelasan apakah film yang dibuat tidak boleh ada dialog dan narasi, atau cuma tidak diperbolehkan adanya dialog? Saya agak bingung juga ini pertanyaannya ya. Iya. Maksudnya kan kita berkarya dari rumah ya, artinya kalau kita berkaryanya di luar mungkin lebih komplit lah ya. Sebenarnya boleh ada dialog dan boleh ada enggak dialog sebenarnya, tapi kalau karyanya tidak ada dialog juga enggak apa-apa. Artinya karena ini juga prinsipnya sih sebenarnya kerja produksi itu misalnya kameramennya teman yang megang, nanti yang main tuh misalnya orang tua dengan setting di rumah gitu atau adik segala macam. Kenapa tidak pakai dialog? Kami berharap dengan tidak adanya dialog itu bisa bercerita. Makanya teman-teman yang di di daerah nanti yang atau teman-teman siswa-siswa yang ikut FS2AN coba pikirkan bagaimana membuat film pendek, struktur naratifnya dipikirkan, shot by shotnya dipikirkan untuk supaya film ini dengan hasil dari menyambungkan shot 1, shot 2, shot 3, shot 4 itu bisa bercerita. Ya, nggak perlu ada dialog memang sebenarnya. Tapi kalaupun tidak bisa tidak bisa membuat itu gitu, ya monggo aja sih sebenarnya. Tapi diharapkan sih sebenarnya karena kalau berdialog berarti kan butuh seorang mikrofon, butuh orang yang bekerja gitu. Kemudian kita tidak kami berharapnya sih semua protokol kesehatan tetap dijaga di rumah walaupun tidak ada tempat berkumpul yang rame gitu. Itu sih prinsipnya gitu. Jadi kalau bisa dia berkreasi di rumah itu pure memang menggunakan elemen-elemen yang ada di rumah. Misalnya syutingnya di dapur dengan satu sutradara, satu kameramen misalnya kayak gitu. Udah. Yang main siapa? Adiknya, orang tuanya gitu. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang tidak penting datang ke rumahnya. Kita itu aja sih mengurangi interaksi antara satu dengan yang lainnya. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari 2 orang yang berbeda, tapi pertanyaannya satu jua. Assalamualaikum, Kak. Buat aktor di tokohnya boleh dari teman sekolah atau dari orang terdekat, atau salah satu pesertanya boleh nggak ikut main juga jadi pemeran? Boleh Mbak, artinya gini sih sebenarnya, kalau kita kan jangan sampai nih itu melanggar protokol kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman nanti minta bantuan dari temannya di luar gitu ya tetap melalui protokol kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus kalau perlu kalau emang ada tes untuk sebelum masuk rumah itu kita perlu lakukan itu. Jangan sampai teman yang dari luar kita karena virus nggak terlihat sehingga menularkan virus itu ke orang tua kita yang mungkin lebih rentan terhadap itu. Itu sih sebenarnya, itu juga harus kita hati-hati gitu. Kita kan nggak tahu kalau virus itu terlihat, virus lewat kayak kucing gitu, nggak mungkin ya. Pasti kan bisa kita usir kucingnya. Ini virusnya nggak kelihatan. Itu aja sih sebenarnya. Artinya jangan sampai ini jadi suatu permasalahan yang baru nanti ketika FS2N ini jalan gitu. Itu sih. Kalau bisa pakai elemen yang ada di rumah aja. Jadi sarannya adalah ya kalau bisa soal pemain. Kalau bisa menggunakan orang tua, adik,
sepupu yang emang di lingkungan rumah itu. Oke. Dan settingnya juga pakai misalnya teras, dapur, ruang tamu, kamar tidur, atau taman di dekat rumah. Itu sih sarannya. Gunakan yang terdekat Yang terdekat aja, karena ini kan konsepnya berkarya dari rumah itu tadi. Oke, siap. Kalau soal kejujuran, tambahin dong. Kalau kejujuran kita percaya aja sih. Percaya, kalau nggak jujur ya kami akan tahu sih sebenarnya. Karena kan setelah membuat film nanti mereka akan presentasi kan, dan kita akan tanya itu apa hasil mereka itu seperti apa. Kalau mereka ya dengan administrasi, dengan karyanya mereka, kita tahu lah itu dikerjakan. Walaupun misalnya dia syuting gitu, tapi dia nggak punya alat editing, dia bisa kirim filenya ke temannya yang bisa ngedit gitu. Itu bisa dilakukan. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selamat sore, Kak. Untuk musiknya, apakah bisa diambil dari YouTube lalu ditaruh di kredit pemiliknya, kayak courtesy gitu, atau memang harus memakai musik yang bebas hak cipta? Terima kasih. Ya, kalau film yang original sebenarnya memang harus meng-create sendiri sih sebenarnya, meng-create musiknya. Makanya saya pikir tadi di pra-produksi itu harus clear dulu. Ketika kita bikin film, konsep musiknya mau seperti apa nih? Film ini, karena film ini di rumah, mungkin rumahnya di daerah Sulawesi misalnya atau di Irian Jaya, ya gunakan aja elemen musik tradisi gitu. Jangan menjadi musik yang yang kalian ambil dari sesuatu hal yang nanti, karena apa? Karya ini nanti bukan hanya untuk FS2N aja. Jadi ketika di karya ini nanti di-upload atau di media sosial dan ada klaim, yang kena kalian juga gitu. Artinya kalau bisa sih yang original, maksudnya memang di-create sendiri bagaimana menciptakan musik. Kan musik itu bukan berarti dari alat musik saja, bisa dari suara, bisa dari tepukan, bisa dari apa aja gitu. Itu sih sebenarnya masalah musik sih sebenarnya. Baik, satu pertanyaan terakhir. Sehubungan dengan tema yang dimaksud, kepedulian terhadap lingkungan untuk mencapai prestasi yang unggul dari Universal, itu garis besar temanya apakah menekankan pada lingkungan apa yang lebih mengenai tentang berprestasi ya Kak? Terus sekalian dijawab, ini ngomongin durasi. Apakah durasi maksimal dari awal akhirnya 3 menit saja? Dan jika peserta mengirim film pendek lebih dari 3 menit, apakah langsung didiskualifikasi? Ya, kalau masalah tema kepedulian terhadap lingkungan untuk mencapai prestasi, ya, artinya tema-tema yang bisa diangkat saat ini adalah kan kondisi memang COVID-19, terus tema-tema lingkungan yang mungkin kegelisahan masyarakat terhadap mungkin bapak mau kerja nggak bisa, mau ke sekolah, adik nggak bisa, itu kan banyak sebenarnya di lingkungan kita tuh. Terus belajar dari rumah, kesulitan-kesulitan belajar dari rumah, terus mau keluar, adek mau keluar jangan keluar, kalau mau keluar pakai masker. Itu kan banyak sebenarnya tema-tema yang perlu diangkat dari kehidupan lingkungan sosial. Artinya kalau kita ngomongin prestasi, ya prestasi kita berharap dengan adanya film saat ini yang dengan tema bikin berkarya dari rumah, mungkin akan lahir sebuah film-film yang mungkin nggak di ekspektasi juri itu. Wah, pasti ada sesuatu yang baru dari sebuah situasi yang saat ini berkembang gitu. Itu yang kami harapkan. Jadi sehingga kita nggak ngomongin kualitas, tapi kita ngomongin nanti spesifikasi teknisnya yang kita omongin, bahwa itu konsepnya adalah Full HD dengan audio sekian standarnya, dengan editing seperti apa, itu yang lebih kita terapkan. Nah, kalau masalah durasi, jadi durasi 3 menit itu sebenarnya kontennya, ya, bukan dari awal film, bukan dari misalnya film itu 3 menit terus filmnya hanya 1 menit, kontennya 1 menit, kreditarnya 2 menit, bukan itu. Jadi kontennya yang 3 menit. Jadi 3 menit itu dari film itu scene satunya sampai scene endingnya, itu yang 3 menit. Jadi kalau misalnya opening sama endingnya film itu ya kreditar belakang itu di luar itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih Kak atas segala jawabannya ya. Terima kasih juga. Walaupun nggak berkenan ya. Wah, keren banget berarti ya anak film pendek. Ya ampun, ini ilmu gak kebayar sama rupiah deh menurut Ya, aku. ini tadi belajarnya 4 semester jadi 20 menit. Berapa SKS? Tapi walaupun nggak semua keucapan. Luar biasa, terima kasih ya Iya, Kak. sama-sama, Mbak. Say goodbye dulu ke teman-teman. Oke, teman-teman di seluruh Indonesia tetap berkarya, bikin film ya. Karena saya punya cita-cita
ya bahwa film Indonesia harus menjadi tuan rumahnya sendiri. Jadi menurut saya FS2N ini adalah ajang memang buat kita bahwa janganlah sosok kebaratan ya film. Iya, jangan sosok ya kayak Iran bisa berdiri sendiri dengan filmnya. Meksiko bisa berdiri dengan filmnya. Jangan kita beragak ke Hollywood aja bikin ya kayak sekarang kalau di musik tuh Virginnya sudah mencoba keren. melakukan ini loh musik Indonesia bahwa dia bisa nge-mix antara musik tradisi dengan musik modern. Itu sih sebenarnya. Saya berharap dari FS2N ini akan lahir senias-senias muda yang nanti bisa melahirkan karya-karya film yang menjadi tuan rumahnya sendiri. Insya Allah bisa ya Sobat Prestasi, kalian nih kayaknya salah satunya. Oke. Oke, thank you Kak. Sip, mungkin scene 7 ini terakhir dengan aku ya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Lanjut scene 2 lagi nih, 2 cabang lagi ya, lanjut sama teman aku. Ya, bakalan ada Kria setelah ini. Oke, dadah. Terima kasih. Sampai Assalamualaikum. jumpa. Sampai jumpa.